Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Yang pertama adalah nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup, nikmat umur, nikmat kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid at-taqwa ini, nikmat melaksanakan salat subuh, dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kita masih dalam beragama Islam dan kita masih taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Haji Waluyo bahwa DKM Masjid At-Taqwa akan kedatangan tamu ya dari pensiunan Telkom ya Pak, dari Bapak-bapak pensiunan Telkom. Alhamdulillah Pak bisa hadir di Masjid At-Taqwa, ini masjid yang ada di salah satu masjid yang ada di daerah Beji. Mungkin Bapak ada yang baru pertama kali sholat di masjid ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan kami selaku pengurus DKM. Baiklah Bapak yang saya hormati, kita mulai dulu pembukaan untuk acara pada hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran untuk keberkahan silaturahim kita pada hari ini. Kepada Masis silakan untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Padahal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah SWT menggunakan ayat suci Al-Quran. Bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah mungkin kami memperkenalkan diri dulu Pak ya.
mulai dari saya mungkin Pak, ini kebetulan yang datangnya pengurus saja Pak ya. Kalau jamaahnya itu hari Sabtu biasanya ada pengajian. Yang pertama kami kenalkan dulu pengurus dari personil DKM ya Pak ya, Dewan Kesejahteraan Masjid, atau kami sebutnya ini BTM Pak, Badan Takmir Masjid At-Taqwa ya. Yang pertama ini sebelah kanan saya Pak, ini Pak Lili namanya, Pak Lili Komarudin. Beliau juga pensiunan Pak ya. Beliau pensiunan dari Kompas Group ya, apa tuh? Gramedia ya Pak? Oh, Kompas Gramedia Group ya. Beliau di bidang pers ya. Beliau sebagai ketua DKM, dan saya sendiri nama saya Muhammad Nazdi Pak. Ya, saya masih aktif. Saya sebagai guru Pak, guru masih aktif ya, belum pensiun. Masih jauh Pak Jokok, Pak Waluyo ya. Insya Allah 11 tahun lagi saya baru pensiun ya. Selanjutnya dari sebelah sini ini jamaah kita juga ya. Pak Wondo ya, ini Pak Wondo, ini Pak Boy ya. Ini Pak Boy panggilannya Pak ya. Jadi biar kayaknya muda terus gitu. Pak Boy, nah ini imam kita, imam tetap di Masjid At-Taqwa. Ini namanya Pak Dana, yang beliau sesepuh kita, usianya udah 83 tahun ya Pak ya. 83 tahun belum Pak ya, sudah sepuh tapi masih sehat ya. Jadi kalau soal azan masih kuat Pak atas saya ya, nanti boleh ditanya rahasianya. Kalau saya lihat rasanya rajin ngaji, silaturahim gitu, kalau saya amati ya, sudah sehat. Selanjutnya Pak Darmawan juga jamaah kita Pak ya, dari Telkom ya hari ini. Nah ini Pak Haji, jadi lupa ya, Pak Haji Asmal ya. Ini Pak Haji Asmal ya. Nah beliau juga tahun lalu memimpin ketua DKM ya. Beliau pengusaha ya. Pengusaha itu kalau dapur-dapur yang kurang bagus, nah beliau yang membenahi ini Pak. Iya. Seperti ya, ini Pak Ahmad, beliau juga pensiunan juga nih. Kalau bikin jalan layang beliau Pak. Kapan kursinya Pak Ahmad, ini masis. Kalau bapak mau bikin baju, laki perempuan model apa saja beliau. Beliau ini tailor, penjahit, ya sudah terkenal. Nah ini sesepuh kita juga Pak Dias. Pak Dias 80 tahun ya Pak. Sudah 80 tahun juga Pak ya. Ya, beliau masih gagah karena mantan tentara Pak ini. Ya, mantan tentara. Nah itu Pak ya, bersama kita ada juga yang sedang rapi-rapi tuh, ada Pak Masuri dan ada Pak Masuri sama Pak Masuri. Arman, Pak jadi dulu Pak saya, Pak Arman ya. Itu Pak personil kami. Selanjutnya Masjid At-Taqwa ini kegiatannya Pak ya, mungkin saya ceritakan. Kita ingin masjid ini tidak pernah sepi Pak ya, mulai dari dibuka subuh sampai ditutup itu inginnya kami tetap ramai gitu. Jadi kita tidak mau masjid itu seperti kuburan ya, hanya sholat saja begitu ditutup selesai gitu. Jadi kegiatan kami di sini banyak sekali. Yang pertama adalah malam Rabu itu ada tahsin ibu-ibu Pak ya. Jadi ibu-ibu yang mau belajar ngaji kita siapkan gurunya, yang gurunya masih muda, energik, yang hafiz ya, di 30 juz hafal Quran kita siapkan ya. Selanjutnya malam Rabu itu malam Kamis ba'da maghrib sampai Isya ya, sambil menunggu sholat Isya itu pekan pertama ada kajian hadis ya. Kita sedang membahas hadis arba'in, kebetulan sudah terbahas 39 hadis ya, karena hadis arba'in itu 41. Nanti kalau selesai kita pindah kitab lagi. Pekan kedua tafsir ya, semalam tafsir itu kita undang yang memang lulusan Timur Tengah Pak ya, yang memang bahasa Arabnya sudah mumpuni lah untuk membahas kitab. Tafsir itu semalam surat Al-Mutaffifin ya, sudah dibahas mulai dari Anas sampai Al-Mutaffifin. Selanjutnya pekan ketiga dan 4 itu kita membahas fikih Pak ya. Fikih yang kita bahas adalah Bulughul Maram. Nah kebetulan kita baru masuk
kemarin masalah air sedang beres, nah kita sedang masuk sholat sekarang. Jadi kemarin pembahasan terakhir adalah waktu-waktu sholat. Selanjutnya hari Jumat, nah malam Pak, kita ada tahsin. Ya, jadi bapak-bapak yang sudah bisa baca Al-Quran, nah ini perbaikan bacaan Al-Quran. Ya, kita undang gurunya dari rumah tajwid mengajarkan. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ya Pak ya. Nah ini semua peserta tahsin nih Pak. Ya, alhamdulillah kita insya Allah tidak kekurangan imam. Ya, imam kita ada yang tetap, tapi cadangan istilahnya sudah banyak ya. Bahkan Pak Sis ini beliau sudah lulus Pak ini Al-Fatihahnya nih. Ya, kemarin ada ujian Al-Fatihah apa sanad ya kalau sekarang istilahnya Pak ya. Nah beliau sudah lulus Pak, saya dengar dari 30 orang cuma berapa? 5 orang ya Mas yang lulus. Oh 7 orang ya yang lulus di tes, karena sekarang ada yang seperti itu Pak ya, harus dengan sanad gitu ya. Beliau lulus Al-Fatihah ya. Kalau saya belum pernah ikut nih ya, karena itu hanya lembaga-lembaga tertentu yang mengadakan seperti itu. Selanjutnya Sabtu pagi, nah kita ada namanya Sispa. Sispa itu studi Islam Sabtu pagi, yang pengajian untuk umum. Ya, pengajian untuk umum itu ba'da subuh sampai jam 6. Yang kita undang penceramah-penceramah yang mumpuni untuk memberikan materi. Ya, di antara Dr. Muhib, beliau adalah salah seorang guru besar guru besar ini saya katakan di UIN. Ya, kita undang untuk memberikan materi. Beliau pakar bahasa Arab. Banyak lagi ya, Dr. Fikri ya yang mempunyai Karim ya, Karim Bil Quran, kita undang juga banyak ya, penceramah-penceramahnya, dan materinya tematik Pak. Tematik yang ganti-ganti tematik. Nantinya materinya sesuai dengan kondisi saat ini perkembangan yang ada. Selanjutnya setelah ngaji ada bahasa Arab ya, kita sudah berjalan hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun mungkin. Bahasa Arab itu gurunya dari Gontor, lulusan Gontor. Jadi itu bebas bapak-bapak yang mau ikut silahkan. Jadi yang mau kuat Bapak ikut aja semua misalnya. Tapi kalau yang enggak ini ya sesuai dengan waktunya. Tapi kita siapkan semua. Bahasa Arab dari 15 memang seleksi alam ya Pak. Jadi sampai saat ini ada 8 orang yang konsisten. Dan alhamdulillah gurunya juga semangat, Ustaz Hasan Basri. Selanjutnya kegiatan anak-anak itu ada TPA ya, setiap hari pada maghrib sampai isya. Ada lagi madrasah diniyahnya yang memang kita siapkan, yang betul-betul kita kader Pak. Kalau yang madrasah diniyah itu kita berikan materi-materi keagamaan ya, tafsir, hadis, fikih, Al-Quran, tarikh dan tahfidz. Ya, ini mereka belajar dari jam 2 sampai jam 5. Jadi sasaran kita adalah anak-anak negeri yang dia pulang jam 12 selesai. Nah, sorenya itu diniyah. Karena diniyah ini adalah memang lembaga pendidikan Islam yang memang sudah ada sejak dulu Pak ya. Namun sekarang ini banyak yang mati gitu. Ya, banyak yang mati karena memang masjid-masjid banyak yang tidak membuka, mungkin SDM-nya. Yang kedua memang banyak sekolah SDIT sekarang yang pulangnya sore ya Pak ya. Tapi kita tahu SDIT itu kan biayanya bukan ratusan ribu, ya jutaan. Jadi kita menyiapkan di sini yang gratis Pak. Ya, semua kegiatan di Masjid At-Taqwa itu gratis. Ya, tidak dipungut biaya, silakan yang mau infak bebas gitu. Selanjutnya itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ada juga perpustakaan di atas Pak. Kita siapkan hampir ada, kalau saya tidak salah ya 1000 judul buku sudah ada di atas ya. Tinggal silakan dibaca. Kita sudah menyiapkan ruangannya untuk membaca, karena di atas kalau siang panas kali ini. Ya saya sudah merancang ada ruangan, satu ruangan mau dikasih AC gitu. Biar yang mau baca itu enak, adem gitu kan. Selanjutnya ada kegiatan olahraganya untuk anak-anak sini tapak suci ya Pak ya, karena kita ingin menarik anak-anak ini supaya pada ke masjid gitu Pak ya, mengurangi bermain gadget dia gitu. Kita siapkan tapak suci yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan Pak ya, tapak suci. Nah selanjutnya untuk layanan-layanan kita juga menyiapkan yang pertama layanan Husnul Khatimah. Ya, jadi kita di sini sudah mencoba membuat satu tim. Jika ada yang terkena musibah, khususnya meninggal dunia, kita dari masjidnya sudah siap Pak.
ya, siap yang mandiin, termasuk perlengkapannya segala macam. Mudah-mudahan kedepannya ini kita punya ambulan yang sedang kita rancang. Ya, itu ketuanya Mas Sis. Ya, alhamdulillah perlengkapan jenazahnya kita sudah sudah ada gitu ya. Perlengkapan jenazahnya ya, bagi yang mau ada jamaah yang membutuhkan keluarga teman, kita siapkan. Termasuk nanti timnya ada yang memandikan segala macam. Cuma karena COVID nih Pak ya, kita belum berani lagi. Ya, karena kita kemarin baru belajar, terus ada COVID, jadi kita belum mencoba untuk memandikan jenazah. Tetapi timnya ada. Perlengkapan untuk jenazah ada. Dan selanjutnya juga husnul khotimah itu mengunjungi jamaah-jamaah kita yang terkena musibah Pak. Ya, karena itu salah satu dakwah kita untuk mengajak mereka ke masjid. Ya, kita lihat di agama tetangga kita Pak, itu mereka gencar gitu. Ya, orang-orang miskin kita tuh cuma didatangin, dibawain Indomie aja, gitu. Tapi di situ ada nilai yang terkesannya bagi jamaah itu gitu. Nah, kita ingin seperti itu. Jadi kita gerakan peduli ini ya, jamaah yang sakit yang ini kita bantu. Selanjutnya ada juga kita layanan sosial. Ya, diantaranya adalah kemarin waktu COVID, kita nih sempat memberikan sembako Pak. Ya, sampai tahap berapa ya Pak? 12, 15 ya? 14 kurang lebih. Tahap itu kita kurang lebih memberikan 300 sembako untuk masyarakat sekitar masjid, kita bantu. Selanjutnya ada juga di sini kita menyiapkan modal usaha. Ya, jadi jamaah-jamaah yang buka usaha, terus dia nggak punya modal atau kekurangan modal, kita bantu. Ya, kita bantu. Terus juga ada bimbingan, itu dipinjamkan tanpa bunga ya. Jadi dia minjam 2 juta ya pulangin 2 juta ya, sesanggupnya dia. Nah, ini salah satu yang kita upayakan di masjid, dan kita ingin masjid itu betul-betul terasa manfaatnya gitu ya. Masjid itu menjadi solusi. Bahkan ada sekarang ini masjid itu harus menjadi tempat curhat gitu kan, tempat curhat bagi orang-orang yang mungkin belum ke masjid ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan ini bisa menarik teman-teman kita yang belum pada ke masjid gitu Pak ya. Kita pengennya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembangunan ya, program kita ini adalah meluaskan tanah wakaf Pak. Ya, alhamdulillah asalnya kita ini setengah ini Pak, masjid kita ini ke samping, dari samping kita ke atas, dari atas kita mulai melebarkan sayap tanah. Target kita adalah ke samping, ke depan mungkin kita stop dulu sampai situ karena ada program pelebaran jalan. Nah, ini kita sudah 3 lokasi yang kita beli ya, kurang lebih hampir 1 miliar lebih Pak. Kita menggalang dana untuk pembebasan karena sini udah mahal Pak. Ya, semeternya itu 10 juta Pak. Semeternya 10 juta yang depan ini ya. Karena NJOP-nya waktu itu saya lihat 7,5, orangnya nggak mau untuk, kecuali untuk masjid dia mau ya. Yang depan ini ceritanya orangnya nggak mau. Saya nggak mau jual Pak, tapi kalau buat masjid nggak apa-apa deh gitu. Tapi harganya berapa ya Pak gitu kan? Ya, akhirnya kita bicara karena dia juga pensiunan dan ini merupakan salah satu pemasukan dia ya Pak. Jadi kita bayar bukan ganti untung lah ya, meter 10 juta itu depan itu 500 kurang lebih 500 juta Pak. Itu hanya 50 meter, 52 meter ya. Nah, sedang kita semangatnya nih Pak buat tanah wakaf, nggak ada lagi tanahnya Pak. Jadi nggak ada yang mau jual lagi Pak Haji ya. Kita berdoa pada Allah aja gitu. Kalau ada yang jual lagi kita programin lagi Pak ya, biar tanah wakaf ini luas gitu. Karena pengen kita punya tempat parkir ya Pak ya. Kalau motor insya Allah solusinya sudah ada lah ya, motor. Maka Pak Haji tadi saya WA ya Pak Haji ya, apakah pada bawa mobil atau enggak gitu ya. Kalau bawa mobil bingung Pak ya, kalau satu mungkin bisa masuk gitu ya, tapi kalau udah lebih wah ini bisa di pinggir jalan gitu, seperti itu. Jadi kita solusinya masalah kita memang belum punya tempat parkir yang langsung bisa masuk yang luas gitu. Tapi saya yakin mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan Pak ya. Karena saya secara pribadi mengurus masjid ini ibaratnya dari anak kecil nih Pak. Pak Haji Waluyo mungkin tahu ya, karena saya memang yang keamanahan untuk mengurus masjid ini. Alhamdulillah datang teman-teman yang
siap membantu, ya saya semakin semangat gitu ya. Yang saya sering alami Pak, ini hanya testimoni aja Pak ya, ketika kita mengurus masjid atau kita mau haji ke masjid, yaitu akan ada hal-hal ajaib Pak yang kita alami gitu Pak, dan itu saya sering sekali Pak ya, yang sering sekali saya alami gitu keajaiban ketika kita mau mengurus masjid ya, baik untuk ya salah satu contohnya ya bisa membangun, kita besok nggak ada gaji gitu Pak ya, tiba-tiba ada aja itu Pak itu salah satunya, orang datang ada aja gitu ya. Dan saya rasakan alhamdulillah ya, kemudahan hidup kita juga ya, insya Allah kalau kita ngurus rumah Allah, Allah akan mengurus kita ya. Nah itu saja mungkin perkenalan untuk sekilas Masjid At-Taqwa ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak juga bisa menghadiri pengajian Sabtunya saya undang Pak ya, bisa menghadiri pengajiannya. Nah, kita siapkan juga santapan harinya, semua santapan makan minum semua kita siapkan, dan alhamdulillah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid At-Taqwa ini gratis, jadi tinggal ikut saja gitu. Saya sering mengatakan pada jamaah, tinggal menyiapkan diri, ikut saja bismillahirrahmanirrahim ya, karena memang terus terang Pak, melangkahkan kaki ke masjid itu benar-benar hidayah ya. Orang banyak kuat ya Pak, apa sekarang tuh goes jauh gitu ya Pak ya, goes jauh Pak, tapi ke masjid itu berat gitu ya. Semalam saya posting ya kalau nggak salah ya Pak ya, di postingan itu betapa beratnya orang melangkahkan kaki ke masjid ya. Di situ ada ayat surat apa ya, hanya orang-orang beriman kepada Allah dan pada hari akhir yang mau memakmurkan masjid. Itu ayatnya di surat apa itu saya tampilkan di kegiatan masjid. Mungkin itu saja Pak, mungkin nanti kita ada sharing, tanya jawab atau apa ya Pak ya, ngobrol-ngobrol gitu. Selanjutnya adalah mungkin kita dengarkan, kalau saya sudah cerita tentang kondisi masjid, kita dengarkan dulu mungkin sambutan dari Ketua DKM ya Pak ya, sebagai ucapan selamat datang buat bapak-bapak. Padahal Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, barusan Bapak Naji sudah panjang lebar menerangkan kegiatan masjid yang tentunya semua ini kita persiapkan untuk kemakmuran masjid. Dan yang lebih penting, kita juga punya cita-cita ingin masjid itu menjadi ramah buat jamaah. Jadi itu. Kemudian saya sampaikan selamat datang kepada bapak-bapak semua, terdiri saya satu-satu. Alhamdulillah ya Pak ya, hari ini setelah sholat ba'da subuh kita masih bisa bersilaturahmi, yang mana silaturahmi itu salah satunya adalah bisa memanjangkan usia dan mendatangkan rezeki buat kita semua. Amin. Sambutan saya tidak banyak Pak, sebab semua sudah dirangkum, sudah diambil sama Pak Haji. Jadi itu aja, saya cuma mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan putus untuk hari ini aja Pak ya. Untuk selanjutnya bahkan kita mengharapkan bapak-bapak dari Telkom bisa menjadi jamaah kita semua, bisa menghadiri semua kegiatan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Kepada teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah masjid ini semakin hari semakin baik Pak, baik dari segi pembangunannya, kegiatannya, dan yang terpenting jamaahnya Pak ya. Kita bisa melihat setiap hari Sabtu peningkatan Pak jumlah jamaahnya. Mudah-mudahan juga nanti bapak-bapak bisa menjadi jamaah kami di sini untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mungkin itu aja Pak ya, saya tidak bisa panjang lebar karena waktu juga. Mungkin saya juga ingin mendengarkan sharing-sharing dari bapak-bapak sekalian. Mungkin itu aja Pak Naji yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak dari pensiunan Telkom ya, mungkin akan memberikan tausiah, memberikan masukan kepada kami, atau kita sharing pengalaman ya Pak ya. Karena terus terang pengalaman bapak mungkin lebih luar biasa ya. Kalau saya dalam bidang manajemen mungkin Pak ya yang kita butuhkan.
ya. Silakan Pak, mungkin Pak apa Pak? Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin ya, mungkin nanti bisa memperkenalkan teman-teman. Ada Pak? Maaf supaya suaranya agak jelas saya Iya, buka. apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agak deketan Pak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ini yang tadi dibacakan ayatnya. Bahwa ayat tersebut berbunyi, artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menunaikan zakat ya, dan juga melaksanakan sholat. Walam yahsya illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Insya Allah mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir pada hari ini. Amin. Sungguh bersyukur kita kepada Allah, nikmat yang tiada taraknya, bahwa kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat dan nikmat sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat kita, subuh kita di masjid ini istiqomah di akhir hayat kita. Pada kesempatan ini saya berterima kasih disambut dengan hangat oleh Ketua DKM Bapak Lili Komarudin dan juga Sekretaris KM Bapak Muhammad Nazli, dan juga di sini Imam tetap ya Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan beliau walaupun usianya sudah 80-an, kita doakan agar sehat panjang umur semuanya. Amin. Dan juga seluruh pengurus-pengurus DKM yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, serta jamaah sekalian, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan ini kami bersama di sini ada dari pensiunan Telkom Bapak Haji Waluyo. Beliau adalah orang tua saya karena usianya lebih senior dari kita. Saya sendiri baru saja pensiun tahun 2020, jadi baru mau 2 tahun ini. Ternyata pas saya datang ke sini ada sahabat saya juga yang saya nggak sangka-sangka, Pak Darmawan. Beliau juga di Telkom waktu itu saya sama-sama di Tebet tahun 83 ya. Terus juga saya didampingi ada Pak Duaja. Di Duaja ini beliau juga senior saya pernah jadi anak buahnya di Bogor. Beliau jadi manajer di Bogor. Siapa lagi Pak yang hadir dari Telkom? Oh, Pak Mulyono. Gak apa-apa. Pak Gito. Alhamdulillah. Jadi nggak disangka awalnya saya cerita-cerita sama Pak Juwaluyo, saya ingin silaturahmi, tapi kalau bisa yang enak sih bukan di rumah tapi di masjid kita sholat subuh. Nah seperti itu akhirnya beliau menyambut ini, dan saya nggak sangka disampaikan juga ke Ketua DKM. Alhamdulillah Ketua DKM dan pengurus yang lainnya menerima kami. Kita sangat berharap mudah-mudahan pertemuan pagi ini, subuh ini
pertemuan yang mendapatkan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari segala bala, musibah, bencana termasuk virus corona. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita subuh di masjid, kita silaturahmi di sini, Allah akan menjaga kita dari segala virus-virus yang mematikan. Yang sangat dikhawatirkan orang sekarang ini takut ke masjid, karena mereka khawatir kalau di masjid kena virus corona. Padahal justru di masjid Allah akan selamatkan kita dari segala bala, bencana dan musibah. Kan setiap imam di mana-mana saya suka dengar setiap subuh ada yang baca qunut, ada yang baca segala doa. Dia baca Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufa mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhuhara minha wa ma baton min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kalau kita berdoa kepada Allah, Allah jamin Allah akan menjaga kita. Oleh sebab itu apa yang diharapkan tadi Sekretaris DKM Pak Muhammad Nazli sangat berharap agar bisa masjid ini banyak jemaahnya. Nah, oleh sebab itu ya mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita silaturahmi ya semakin banyak orang-orang yang ke masjid. Nah, pada kesempatan ini kami sengaja, saya kebetulan baru dipercaya jadi komisariat atau koordinator pensiunan tapi tingkat Pancoran Mas. Nah, saya ingin silaturahmi ini nggak dibatasi sekat, tapi kita ingin kenal dengan pensiunan-pensiunan Telkom itu. Nah, saya inginnya berkenalannya di masjid. Artinya saya ingin kunjungin ke masjid-masjid pensiunan Telkom yang tinggalnya atau rumahnya dekat masjid, datang nggak ke masjid? Mau nggak datang ke masjid? Kita nggak berharap jadi pengurus masjid, tapi paling tidak kehadiran ke masjid itu adalah satu karunia Allah dan pahala yang sangat besar. Apalagi kalau sholat subuh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang tahu manfaat dan faidahnya sholat subuh serta keberkahannya, maka dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Dan hadis lain dikatakan, kalau orang melaksanakan sholat subuh di masjid, lalu dia doa, dia zikir sampai dia melaksanakan waktunya sampai suruh, ya, dia laksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah sempurna. Itu hadis Nabi. Bahkan saya ingat Ustadz Arifin Ilham almarhum, beliau mengatakan hadis ini nggak berlaku buat orang yang kaya. Jadi kalau orang kaya tahu hadis ini, orang yang melaksanakan sholat subuh di masjid, lalu dia duduk zikir, dia berdoa sampai waktu suruh, dia sholat sunat 2 rakaat, maka dapat ibadah umrah. Atau Ustaz Arifin, itu nggak berlaku buat yang kaya. Tapi artinya bukan begitu maksudnya. Artinya ketika orang melaksanakan sholat subuh sampai suruh, walaupun orang kaya tetap melaksanakan juga ibadah umrah ke Baitullah maksudnya. Jadi jangan hanya mengharapkan pahalanya saja. Pada kesempatan ini kami sengaja merekam ini dalam rangka buat kenang-kenangan kita silaturahmi, kunjungan, dan sekaligus pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan dari para pensiunan Telkom itu harapan, cita-cita, keinginan setelah dia pensiun. Jadi kita ingin makanya kita rekam. Jadi para pensiunan itu setelah kembali ke masyarakat, apa sih yang dia inginkan? Kan karena kalau orang bekerja terutama di Telkom itu ada 2 tahap. Pertama, dia masih aktif bekerja, tentunya waktunya dia gunakan sebaik-baiknya untuk bekerja.
Nah, tahap yang kedua adalah dalam istilah Telkom ada namanya Persatuan Telkom atau P2Tel. Tentunya dalam P2Tel atau tahap kedua ini adalah tahap yang terakhir. Jadi kalau tahap pertama bekerja ada waktunya, pensiun stop. Tapi ketika sudah masa pensiunnya, pasca pensiun di P2Tel itu tentu masa berakhirnya adalah al-maut, kematian. Jadi kita ingin mendengarkan dari pensiunan Telkom ini keinginan-keinginan yang diharapkan setelah pasca pensiun ini. Tentu ini satu hal yang memang bukan hanya diharapkan dari para pensiun, tentunya yang diharapkan dari keluarganya para pensiun, baik itu anak, istri di rumah. Mereka juga mengharapkan apa sih orang tua kita yang sudah pensiun ini setelah ini apa yang diinginkan. Nah, jadi datangan kami seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin juga menyampaikan amanat. DMI memberikan satu buku, yaitu panduan tentang pengurus Dewan Masjid dan pengurus masjid. Jadi kita serahkan kepada Ketua DKM. Oh iya. Di foto katanya Pak. Pak Masuri. Ya. Terima kasih Pak. Nah, itu buku panduan DMI Dewan Masjid Indonesia sama Yusuf seperti Kala nih, Pak. ya. Nah, oleh sebab itu kita kasih buku ini buat DKM, artinya bisa sedikit diirikan. Ya, saya kasih gambaran bahwa Dewan Masjid Indonesia di Kota Depok ini memang belum banyak dikenal. Nah, padahal Dewan Masjid Indonesia itu didirikan sama seperti tanggal petnya Kota Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1972. Itu Dewan Masjid Indonesia. Nah, setelah tahun 1972 di zaman Presiden Soeharto minta gimana kalau Dewan Masjid sudah terbentuk tapi ulama-ulamanya belum terbentuk. Akhirnya Dewan Masjid diberikan amanah menjadi prakarsa atau yang memotori berdirinya kumpulan ulama. Di situ akhirnya terbentuk 3 tahun setelah Dewan Masjid pada tahun 1972, tahun 1975-nya terbentuklah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi Dewan Masjid lebih dulu daripada MUI, tapi masyarakat lebih kenal MUI karena MUI banyak mengeluarkan fatwa-fatwa. Kalau DMI hanya tentang pemasjidan. Nah, untuk di Kota Depok ini saya mengamati masjid-masjid itu beraneka ragam masa periodenya. Ada masjid sebelah sana masa periodenya 3 tahun. Ternyata alasannya mengikuti masa bakti RT RW 3 tahun. Terus ada di tempat lain 4 tahun. Ada di tempat lain lagi 2 tahun. Nah, kalau mau seragam dengan Dewan Masjid seluruh Indonesia itu 5 tahun. Ya. Nah, nanti itu informasinya bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita ingin mendengarkan dari para pensiunan Telkom ya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita memang kita batasin silaturahmi sampai isrok aja, sampai waktu suruk ya. Jam 6 lah Pak. Iya. Seperti pengajian. Jam 6 kita selesai. Nah, mungkin yang pertama kita juga ingin mendengar dari yang tua dulu nih, Pak Haji Waluyo. Ya, kita yang masih muda nih, tentunya juga pengen tahu keinginan-keinginan Pak Haji Waluyo setelah masa pensiun ini. Ya, langsung aja Pak Haji pakai mic ini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan hamidin. Rabbi srohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka silaturahmi subuh para pensiunan Telkom. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pensiunan yang mungkin termasuk paling tua ya, karena saya pensiun sudah mulai tahun 2007. Alhamdulillah saya melihat kami perlu sampaikan bahwa pensiunan Telkom ini begitu lulus dari pekerjaan, artinya dari keaktifan di kantor, begitu selesai langsung masuk ke Persatuan Pensiunan Telkom atau yang disingkat P2Tel, dan hampir semua pensiunan Telkom mesti masuk ke P2Tel ya. Nah, untuk di Depok ini karena saking banyaknya pensiunan Telkom, sekitar jumlahnya mungkin 720 orang, itu dibagi kepada 14 komisariat, termasuk tadi Pak Ahmad Saifuddin di komisariat Pancoran Mas ya. Nah, dari 14 komisariat itu tentunya akan mudah untuk melakukan pengontrolan atau menyelaraskan aktivitas-aktivitas daripada para pensiunan. Kalau saya sendiri dinas di Telkom itu mulai tahun 1976. Saya pertama dinas itu di Kalimantan selama 8 tahun, kemudian pindah ke Jawa Timur juga sekitar 8 tahun, terus kemudian pindah ke Sumatera, tepatnya di Jambi juga kira-kira lebih kurang 8 tahun. Kemudian baru pindah ke Jakarta untuk mengakhiri masa pensiun ini di Jakarta. Itu mungkin sekilas pengalaman saya. Kemudian harapan saya memang setelah pensiun ini lebih fokus ke meningkatkan keakhiratan ya, apalagi yang kita cari ya selain untuk akhirat, karena saya menyadari waktu aktif kita kurang sekali untuk menjalankan agama ini dengan baik. Maka setelah itu saya seperti merasa harus membayar hutang itu semua, sehingga bisa lebih aktif untuk menatap akhirat dengan lebih baik lagi. Saya kira demikian apa yang kami harapkan dan pengalaman saya dinas di PT Telkom Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga pada pagi hari ini sejak subuh tadi kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa ini. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid, Sekretaris dan Jamaah Masjid At-Taqwa, terutama Tuan Rumah Pak Waluyo telah mengundang saya. Saya juga kaget ini Pak. Awalnya nggak tahu apa rundown ininya, kita nggak tahu sebetulnya Pak. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya sehingga kita dapat syafaat dari
Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Saya alhamdulillah pensiun tahun 2018 Pak, 2018, dan bergabung kemarin 2020 akhir Pak ya. Kebetulan dipercaya Pak Saifuddin kepada ketua Persatuan Pensiun Telkom ini. Jadi saya dipercaya untuk kepengurusannya. Kalau Pak Walio ini pembinanya, pembina dari kami semua awalnya itu. Jadi sebagai bendahara, alhamdulillah di situ. Mungkin saya juga dapat mewakili di sini Pak Saifuddin, ketua Pak Ali. Semua saya tidak infokan sih Pak, karena saya nggak tahu undangan ini kepada siapa aja tadinya. Pak Ali Mardi, beliau sebagai ketua Persatuan Pensiun P2 Tel disingkatnya untuk cabang Depok. Nah, memang di kami ada 14 komisariat. Saya tinggal sendiri di Perumnas Pak. Sebetulnya saya tinggal di Perumnas. Di Perumnas, kalau mungkin bapak-bapak tahu Stadion Merpati, dekat sekitar situ saya tempat tinggal di situ. Harapan saya ya, kita selaku pensiunan ya mengharapkan ridho Allah ya Pak ya, dalam mengemban segala aktivitas yang telah kita lakukan ini ke depannya. Mungkin dari para pensiun Telkom dan mungkin juga pegawainya sudah banyak Pak yang mengabdi ke masyarakat, mungkin dari tingkat RT, dari tingkat RW, mungkin juga ya seperti Pak Saifuddin mungkin sebagai ketua DKM. Alhamdulillah, bersyukur Pak ya, kita semua itu mungkin bisa dapat mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kita untuk dapat menjalaninya dengan harapan dari ridho Allah. Mungkin itu saja Pak dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa di Beji ya, serta pengurus lainnya dan para atau dulur-dulurku para pensiunan Telkom yang ada di sini yang hadir, 5 orang ya, Pak Gito, Pak Mul ya, Pak Awan, Pak Saifuddin, Pak Waluyo. Jadi kalau cerita masjid ini termasuk salah satu tempat saya transit kalau sholat, pas jatuh waktu sholat gitu. Jadi misalnya saya lagi ke BRI ambil pensiun gitu ya, kan dekat sini ya BRI. Iya. Nah, jadi situ ya, sebelah situ ya. Sebelah sini ya. Jadi mampir ke sini numpang sholat gitu Pak. Nah, jadi pas Pak Waluyo cerita tentang rencana sini, saya wah, yang dekat Polsek Pak ya gitu. Nah, saya tinggal di Jalan Mustafa Pak. Jalan Mustafa, Kukusan ya. Itu sejak tahun 2001. Kalau cerita Telkom panjang, saya pernah di Ambon, pernah di Kalimantan, pernah di Bogor bareng beliau, bareng Pak Waluyo juga. Terakhir di Gatsu ya. Jadi di usia pensiun ini Pak, ya kita berharap memang diberi kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita ya. Karena memang ya di akhir mungkin itulah yang dicatat ya. Insya Allah ucapan kita terakhir itulah yang dicatat menjadi amal yang besar buat kita. Jadi kalau kita harapkan luar biasa ya, kalau tadi saya dengar dari Pak Sekretaris DKM masjid ini ya, dan bisa menjadi studi banding buat kami, karena saya di dekat rumah itu ada musola yang kira-kira
40 langkah dari rumah. 40 langkah ya. Terus ada lagi Masjid Al Barokah ya, dan ada lagi masjid dekat Pak Mul, Mujahidin Pak Mul ya. Jadi ada 3 yang selalu ya saya gilir lah gitu ya. Jadi salat dengan azan yang berkumandang setiap saat itu selalu mengingatkan kita, membuat kita juga selalu ingat untuk masjid. Jadi yang seperti disampaikan Pak Saifuddin tadi, ya mudah-mudahan kita ringan melangkah ke sana. Betul Pak Sekretaris tadi bilang kalau cerita di grup itu goesnya jauh-jauh, mudah-mudahan ke masjid yang dekat juga langkahnya gampang gitu ya. Nah, jadi itu mungkin saya sebagai pensiunan Telkom senang sekali Pak Saifuddin sering sharing juga kegiatan yang dikunjungi. Cuman saya belum sempat agendakan untuk musola atau masjid di sekitar saya, dan Pak Waluyo undang hari ini, alhamdulillah saya bisa hadir dan ketemu dalam forum ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jidu aja. Kita dengerin lagi Pak Mul ya, pensiunan ya Pak Mul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyambutan Ketua DKM dan semua anggota jamaah pengurus yang lain, dari penerimaan dari kawan-kawan kita dari pensiunan Telkom. Dan saya mau memperkenalkan diri, nama saya Mulyono, tinggal saya di Jalan Ahmad Dahlan 1 Kukusan, yaitu 1 RT dengan Masjid Al Mujahidin Kukusan. Mungkin saya sering lihat Bapak yang itu yang pakai batik ya, Pak Boy ya, Pak Boy waktu itu sering juga ke Masjid Al Mujahidin. Waktu kadang-kadang yang sering itu waktu Ramadan dulu sering ketemu, sering jadi kunjung di Masjid Al Mujahidin. Sering buka bersama juga sama beliau. Waktu sholat juga, sholat ibadah di masjid sering ngeliat juga. Maka kenal banget. Cuman mungkin nama belum gitu ya, cuman sekilas saja sering lihat aja waktu itu. Ya, orang terkenal juga Pak Boy ini. Iya. Waktu sholat tarawih juga pernah saya pernah lihat juga sama-sama. Mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan tidak ini ya, berlanjut gitu. Terima kasih atas kunjungan Pak, juga atas Pak Haji Saifuddin yang telah menghubungkan kita bisa silaturahmi di Masjid Al-Taqwa ini. Mudah-mudahan berjalan terus. Demikian, mudah-mudahan perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Mungkin udah banyak yang kenal walaupun nggak kenal sama sekali gitu ya, karena sering ketemu gitu. Alhamdulillah ada memperkasai pertemuan ini antara pensiunan Telkom sama DKM Masjid ya Pak ya. Saya berterima kasih sambil silaturahmi bapak-bapak pensiunan Telkom yang saya sebetulnya memang Bapak ini belum pernah ya sama sekali juga sama Pak Saifuddin. Mungkin udah 30 tahun ya Pak nggak pernah ketemu ya. Dulu pernah satu kantor di Telkom. Ya harapan saya ya, saya mengharap ya setelah pensiun ini mungkin kan waktu masih dinas jarang bermasyarakat Pak. Ya insya Allah setelah pensiun ini saya sering bermasyarakat, sering ke masjid ya.
insya Allah tenaga pikiran saya bisa membantu ya gitu, bila diperlukan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Waluyo. Alhamdulillah saya hadir ke sini memenuhi undangan Pak Waluyo. Terus terang Pak, saya kaget juga karena saya belum kenal Bapak kan. Dalam dinas pun saya belum pernah ketemu. Tapi saya tapi saya itu masih ada apa ya, basirah pada Bapak. Oh, pernah ketemu di mana saya nggak tahu, lupa seperti itu. Tapi yang jelas Bapak udah dinas di Telkom, saya masih SD Pak. Baru kelas 6 gitu. Jadi saya belum, nama saya Rusman nggak ya? Rusman itu. Jadi karena melihat undangan beliau, saya terus terang aja dalam setelah pensiun itu memang prioritas utama silaturahim. Jadi karena ada undangan beliau, saya terus terang kan nggak tahu masalah at-taqwa dulu. Akhirnya saya survei kemarin sore-sore, saya langsung sholat asar di sini, langsung beliau chat juga, ini alamatnya katanya. Saya jawab, saya sudah di sini Pak, sholat asar. Saya akan iktikaf sampai Isya. Bener Pak ini ya? Sampai Isya kan betul hujan juga. Ya, seperti itu. Saya asli dari Sumeneb Pak. Iya, dari Sumeneb. Sekolah di Bandung, kemudian di penempatan di Jakarta. Saya iri sama Bapak sebenarnya. Kalau Bapak udah melanglang kemana-mana ya, saya cuma di Jakarta Pak. Tapi nggak apa, itu nggak perlu disalin, karena di balik itu Allah memberi sesuatu yang kita nggak pernah nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya nggak bayangkan kalau saya kayak Bapak pindah kemana-mana, saya nggak pernah dapat ilmu-ilmu. Tapi alhamdulillah di Jakarta tuh banyak ilmu seperti itu. Saya tinggal di Kemiri Jaya RW 1 Pak ya. Sama. Oh, di pasar ya? Iya seperti itu. Di Kemiri Jaya, bukan pasar Pak. Kemiri Jaya sana dekat perbatasan dengan Tanah Baru. Oh. Nah, seperti itu. Alhamdulillah tadi juga. Pak siapa? Enggak, jalan Kemiri Jaya aja saya. Kemiri Jaya. Bukan. Kali ini Kemiri. Alhamdulillah juga saya ditegur sama Pak Darmawan. Allahu Akbar. Saya terus terang aja, saya nggak enggak, tapi saya ingat begitu dia assalamualaikum, alhamdulillah. Suaranya khas ya. Khas benar. Terkait saya pensiun tanggal 1 Oktober 2020. Jadi udah 1 tahun. Saya tinggal memang sudah agak lama dari tahun 95 di Depok ini. Udah 30 tahun lebih lah seperti itu. Terkait dengan harapan-harapan ya, mungkin untuk harapan terkait dengan anggota P2Tel, saya berharap sebenarnya untuk pensiunan yang lama itu ya perlu diperhatikan lebih lah, karena terus terang aja saya miris bener ketika ngelihat anggota kita dalam hal ekonomi ya, tanda petik ya, itu ada yang bermasalah segala macam ya, perlu kita diprioritaskan lah seperti itu. Kalau saya baru pensiun mungkin nggak terlalu ini ya, seperti agak kan beda Pak ya ininya numerasinya dengan ketimbang yang udah senior dulu seperti itu. Untuk harapan yang lain, harapan untuk diri saya sendiri sebenarnya ya cuma harapan kepada Allah, mudah-mudahan akhir hayat saya husnul khotimah dan anak, istri dan keturunan saya dapat di atas surga paling atas. Harapan saya seperti itu. Nah, terkait aktivitas setelah pensiun ini seperti saya bilang tadi, banyakkan silaturahim, termasuk keliling masjid ini ya.
subuh sana segala macam. Jadi nggak menetap sholat fardunya. Memang mayoritas di Nurussalam ya, yang lebih dekat sana Pak, di jalan apa? Nurussalam Perumnas ya. Perumnas. Saya di sana agak banyakan di sana gitu. Lain-lainnya ya saya belum menjadi anggota pengurus lah Pak, tapi tetap anggota P2Tel. Saya terus terang aja bukan nggak mau jadi anggota pengurus karena emang sudah terlalu jenuh. Saya terus terang aja kalau dipikir-pikir selama kerja di Telkom di Jakarta pula kebanyakan umur itu habis di jalan. Kalau saya hitung-hitung Pak, 3 jam itu dalam satu hari itu di jalan. Nah itulah makanya saya berpikir kayaknya ini kalau dibuang sia-sia rugi saya. Makanya selama mulai tahun 2007 saya kan naik kereta terus Pak, begitu kereta diem aja. Akhirnya saya tuh putuskan untuk baca mushaf itu. Jadi disitulah saya mulai menghafal Al-Quran. Sedikit-sedikit aja, nggak mau banyak-banyak. Waktu itu sih targetnya setelah pensiun selesai juga 30 juz, tapi nggak juga, nggak tercapai juga. Ya nggak apa-apa, paling tidak sudah ada usaha seperti itu. Dan sekarang ya makanya saya pengen tahu tadi terkait program bahasa Arab, saya pengen gabung juga kalau bisa. Tahsin mau bahasa Arabnya nggak apa-apa. Karena terus terang aja saya bukan kelulusan pesantren Pak, tapi saya semangat untuk belajar seperti itu. Hari Sabtu jam berapa? Jam 7 ya? Baik. Jadi habis ispa, habis sholat subuh ispa terus lanjut. Insyaallah mudah-mudahan. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan. Karena terus terang jadi terlalu banyak aktivitas. Ketika sudah pensiun banyak sekali yang akan dikerjain seperti itu. Mungkin itu aja sekilas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya sambung dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul silaturahmi pada pagi hari ini. Alhamdulillah sama-sama sehat, sama-sama segar, sama-sama mantap Pak. Kami sebagai tuan rumah Pak sangat berterima kasih atas kunjungan bapak-bapak semuanya dari sini. Ini tujuan kita sama-sama ingin memakmurkan masjid kita Pak. Syukur alhamdulillah kita termasuk pengurus dari masjid dari sini semuanya. Dan diharapkan kami dari Masjid At-Taqwa ini membuka pintu Pak selebar-lebarnya untuk kedatangan jamaah dari manapun maupun nanti kegiatan apapun Pak yang ada di sini. Dan ini semacam kegiatan untuk di akhir kita semuanya. Kita Pak boleh pensiun dari Telkom Pak, tapi pengajian wiridan kita silaturahmi nggak boleh pensiun Pak. Insya Allah kita akan berlanjut. Cuman bagi kita harapkan kemajuan untuk masjid, karena siapa lagi Pak kalau nggak kita ini yang akan memakmurkan masjid kita Pak. Karena masjid ini makmur, kita bahagia, insya Allah kita husnul khatimah. Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya kedatangan bapak-bapak. Andalkan ada jemaah yang lain, teman-teman yang lain, monggo Pak diajak ke sini Pak. Seperti program semuanya tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Pak Najib Pak. Itu semuanya kita tampung dengan tangan terbuka, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Barangkali Pak begitu dari kami, sedikit ada pantun dari kita, dari Cijantung ke Bekasi, mampir sebentar di Cibubur. Mari Pak rajin kita mengaji, insya Allah mulia di alam kubur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke semuanya yang telah memberikan masukan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk silaturahmi dan rajin ke masjid. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan.
kita kembalikan lagi ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin yang sudah Pak Haji Pak ya? Belum? Sudah? Alhamdulillah. Pak Haji Saifuddin yang sudah memberikan sambutannya dan juga perkenalannya. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau kata Nabi itu nikmatani maqbulun fihima katsiru minan nas. Ada dua nikmat yang kadang-kadang manusia lupa. Ya, satu as-sihhatu wal faragh. Satu kesehatan, dua adalah waktu luang. Nah, ini yang kadang-kadang manusia lupa. Lagi sehat lupa, begitu sakit baru ingat. Ya. Waktu luangnya banyak tapi tidak digunakan. Begitu sempit waktunya sibuk baru dia ingat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi hidayah oleh Allah. Kita ingat kita ini masih sehat ya Pak ya. Dan sekarang Bapak-bapak tadi cerita banyak waktu luangnya. Ya, ini untuk bisa mengabdikan diri untuk agama kita, kemajuan kita ya, kemajuan agama kita, khususnya untuk membina generasi kita Pak ya, generasi yang akan memajukan kita. Bapak yang saya hormati, memang waktu subuh ini luar biasa Pak ya, sedikit saja. Ana di waktu subuh ini ada 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat fajar, yaitu bagaikan dunia, kita miliki dunia dan isinya. Gitu. Jadi kalau kita sering rajin sholat subuh, sebetulnya kita adalah orang-orang yang paling kaya ya Pak ya. Gitu, karena kita memiliki dunia dan isinya. Yang kedua nih Pak Haji Saifuddin, kita ada kotak serbu nih namanya Pak nih. Ini gerakan sehari 1000 ya. Jadi kita harapkan subuh yang bisa kemari minimal 1000 bisa masukin Pak. Ya, dengan memasukkan itu akan mendapatkan doa malaikat kan Pak ya. Nah, ada 2 malaikat yang mendoakan, satu mendoakan untuk semakin berkah, tapi satu lagi juga mendoakan kalau pelit akan kehancuran gitu. Jadi minimal ini sudah kita titipkan di rumah-rumah nih Pak nih, ada kalengnya juga, minimal sehari 1000 gitu. Kita ada kurang lebih 170 anggota serbu ya, namun saat ini belum efektif ya, walaupun dananya masih masuk, tapi di masjid ini alhamdulillah kalau saya bongkar ya alhamdulillah Pak ya, judulnya sih 1000 ya. Saya lihat ada yang 100.000, ada yang 50.000 Pak. Alhamdulillah, kan saya perhatikan juga Pak kalau saya libur tuh. Karena terus terang Pak Saifuddin di rumah saya ini ada CCTV Pak. Jadi masjid ini saya pantau dari rumah Pak. Makanya kalau ada jamaah yang di dalam itu suka saya lihat. Kan sekarang jamaah juga beda-beda Pak ya. Ya mudah-mudahan niatnya bagus ya. Termasuk Pak tadi? Beliau saya amati dari rumah. Oh ternyata sudah menghafal Al-Quran ya. Luar biasa beliau sampai Isya baca Al-Quran. Karena untuk keamanan masjid juga perlu Pak sekarang ini. Betul rumah saya ini Pak nih. Jadi CCTV-nya ada di rumah. Saya lihat dari ujung ke ujung itu kalau ada pergerakan orang gitu Pak ya, kita lihat ya, termasuk ruang atas segala macam. Selanjutnya tadi dengan Mujahidin Pak, Mujahidin Al-Barokah tadi disebut ya. Itu memang kami seperti adik kakak Pak. Ya, jadi kami ini ada Masjid Al-Furqan, Al-Barokah, Mujahidin, At-Taqwa Beji Timur, dengan Al-Furqan yang ada di Pondok Cina. Itu kami satu kesatuan memang. Ya kebetulan memang kita di bawah pembinaan Muhammadiyah Pak. Ya, jadi memang Masjid Muhammadiyah itu dibina dan harus menjadi masjid yang aktif. Mungkin Mujahidin itu ya Pak Kiai Idrus Yahya betul. Beliau sangat aktif ya. Mujahidin guru ini Pak, memang tadi kita mencontoh Mujahidin, tapi pengakuan dari Pak Rustam, wah Mujahidin sekarang ketinggalan sama At-Taqwa. Ya, gitu. Jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya. Mujahidin juga luar biasa, Al-Barokah pembangunan juga luar biasa ya Pak ya. Al-Furqan juga semuanya memang alhamdulillah masjid-masjid ini semua sudah bergerak saya lihat untuk maju. Nah, itu kaitan dengan itu Pak ya. Kemarin juga kami dengan Pak Wali Kota Pak nonton film Pak, terus terang Pak Saifuddin diundang nggak ya? Kita nonton film Dua Jejak Ulama Pak, itu kayaknya perlu Pak ya. Jadi film tentang Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari Pak ya. Ternyata itu kan selama ini kita dibentur-benturkan tuh Pak umat Islam ya, biar lemah. Ternyata dia satu guru Pak ya, namanya guru Kiai Haji Darat namanya. Nah, itu film itu sangat luar biasa ya. Yang terakhir Pak Saifuddin ini saya terima kasih Pak, ini akan saya baca. Terus kalau ingin jadi keanggotaan gimana tuh Pak di DM itu Pak? Secara otomatis udah anggota ya? itu menjadi anggota. Oh soalnya gitu ya, soalnya saya belum pernah diundang di acara ini nih. Oh gitu. Ya ada acara apa gitu. Karena kemarin kalau tidak salah
negara itu Departemen Agama mengeluarkan dana untuk masjid kalau nggak salah ya Pak. Kita bisa dapat 10 juta gitu Pak Lili, tetapi harus terdaftar di registrasi DMI atau apa gitu Pak. Seperti itu katanya persyaratannya ya. Ini alhamdulillah nanti saya baca Pak. Ini panduannya mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan at-taqwa gitu. Oh ya Pak Mulyono ya. Saya juga suka ketemu Bapak Pak sebetulnya. Ya. Suka ketemu Bapak di pengajian siap ya Pak ya. Iya siap, ya siap. Siap. Ya makanya saya lagi ingat di mana ketemu. Oh Bapak suka ke sana. Ya saya sering ke sana Pak. Ya tadi juga ikut taksinya. Iya. Kalau siapa yang jamaah soalnya. Iya. Ya mungkin demikian Bapak-Bapak, yang terakhir nanti kita berdoa ya akan dipimpin oleh imam kita Pak Dana. Namun yang terakhir nanti kami sudah siapkan ini Pak sarapan pagi. Nah, di sini wajib Pak makan nasi uduk, nasi kuning ya. Biasa kalau setiap Sabtu itu menu kami beda-beda Pak nih. Biar yang ngaji juga rajin gitu. Dia teringat menu kita Pak ya. Kita siapkan menu apa saja di sini. Alhamdulillah hari ini menunya apa Pak? Nasi kuning. Oh nasi kuning Pak. Mudah-mudahan bisa berkenan. Mungkin itu saja yang terakhir kita berdoa. Pak Dana, silakan Pak untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ditutup dengan doa pertemuan ini, mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa Qur'an al-fajri inna salatakan nasudah. Dirikanlah salat subuh. Sejumlah salat subuh itu dilaksanakan oleh para malaikat. Jadi malaikat yang shiftnya malam pagi ini tukar shift sama malaikat yang siang. Malaikat malam itu naik ke atas laporin makhluk kita di dunia ini ke Allah SWT. Allah mah tahu malah. Mungkin subuh ini ada Pak Boy katanya lagi sholat subuh di At-Taqwa. Mungkin itu yang dilaporkan oleh para malaikat tugasnya gitu, malaikat yang shift malam. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wal karim wal syaddik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan dan muhabba ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak-Bapak, saya sama kita mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sarapan pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.